Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu meminta roh hikmat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup orang Kristen adalah hidup yang membuang karakter dosa dan menggantikannya dengan karakter Kristus dalam segala kehidupan, baik itu perkataan, pikiran, perasaan maupun perbuatan. Namun bagaimanakah saudara-saudara hal ini bisa terjadi dan terwujud di dalam hidup seseorang? Apakah dia datang sendiri? Saudaraku yang terkasih, tentu tidak. Hidup seseorang akan berubah bila dia mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, yaitu roh hikmat, yang sesuai dengan namanya menyatakan karakteristik pribadinya dan sekaligus pekerjaannya, yaitu menguduskan, memurnikan, membersihkan dan memisahkan seseorang dari dosa. Terlebih saudara-saudara dikatakan dalam Yohanes 14 ayat ke-26, tugas Roh Kudus dialah yang akan mengajar segala sesuatu dan mengingatkan segala yang telah diperkatakan Yesus di dalam hidup manusia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika Roh Kudus yang adalah roh hikmat memimpin dan memenuhi hidup seseorang, kita tidak akan lagi menuruti keinginan-keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga saudara-saudara melalui kita dikuasai oleh Roh Kudus akan nyata dan akan terpatri dan terpancar dari kehidupan kita buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara yang terkasih, hidup kita akan menjadi contoh dan khotbah yang hidup bagi setiap orang. Dengan roh hikmat yang dari Tuhan, kita dapat menjalani hidup ini, di mana saudara-saudara, dunia yang dipenuhi problematika kehidupan tidak lagi mampu mengacaukan kita, dan hidup kita tidak akan lagi sembrono, melainkan bisa memahami apa kehendak Tuhan, dan panca indera kita semakin terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Olehnya saudara-saudara, kita akan mampu melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat kita sendiri. Dengan roh hikmat, kita akan bisa mampu mengalahkan permainan dunia ini, permainan si iblis yang selalu hendak menggerogoti kehidupan kita, yang hendak mempengaruhi kita sehingga jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam pimpinan Roh Kudus
kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh hikmat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk itu, marilah menjadi pribadi yang meminta roh hikmat berkuasa dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi yang dikalahkan oleh dunia ini. Tetapi dengan Roh Kudus kita akan berhikmat, sehingga kita menjadi pribadi yang berkemenangan menjalani hari-hari di dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan mengizinkan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui media YouTube di pagi hari ini. Di mana firman-Mu Tuhan mengajak agar setiap orang mau meminta, memohon, sehingga roh hikmat berkuasa di dalam kehidupan para pendengar. Hanya oleh Roh Kuduslah setiap pribadi mengenal Yesus adalah Tuhan. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat dalam kehidupan setiap pendengar, sehingga mereka lebih lagi diberkati oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.